Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Rafinzi Astira. Itu channel yang membahas soal-soal matematika. Khususnya sekarang kita membahas soal-soal TIU, SKD, CPNS. Ya, bagi teman-teman yang sedang berjuang untuk lulus SKD ini sangat membantu teman-teman semuanya. Semoga bisa dipahami dan jangan lupa di like dan di subscribe dan di-share ke teman-teman lain yang membutuhkannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian materi dari soal TU itu sendiri, yaitu figural. Yaitu soal yang dengan gambar-gambar ya. Gambar-gambar ini tentunya punya pola masing-masing, harus teman-teman temukan dan harus bisa menjawab dengan tepat gitu. Nah, ini soal-soal ini berdasarkan dari adik saya sendiri yang ikutan SKD soal kedinasan, ini lumayan keluarnya bisa sampai 8 soal ya. Jadi tergantung teman-teman komputer teman-teman masing-masing gitu. Lumayan banyak soal seperti ini yang keluar, dan usahakan teman-teman bisa menjawab semuanya dengan benar karena ini tidak membutuhkan hitungan, walaupun lumayan membutuhkan berpikir untuk menemukan pola dari gambar-gambar yang ada di komputer teman-teman. Nah, saya harap teman-teman tidak mengalaminya. Kalau saya dulu pas pengalaman di 2018 dulu sebelum 2019, itu komputer saya ngehang, jadi kadang-kadang gambarnya pun tidak keluar gitu. Jadi ketika diklik soal berikutnya gambarnya tidak keluar, soalnya tidak keluar gitu. Semoga tidak terjadi kepada teman-temannya, karena kalau sampai terjadi itu lumayan membuyarkan konsentrasi teman-teman semuanya. Ya, itu salah satu faktor ketidakberuntungan saya di 2018, dan alhamdulillah tidak terjadi ketika saya tes SKD ataupun SKB di formasi 2019 dulu. Ya. Ini pada kesempatan kali ini kita akan membahas 6 soal figural ya. 6 soal figural, semoga teman-teman bisa menyimak dan memahaminya. Bagi ada sanggahan ataupun ada yang ditanyakan, silakan komen di bawah ya. Seperti itu. Kita langsung aja coba di soal yang nomor 1. Yang pertama, temukan gambar yang tepat untuk melengkapi gambar di bawah ini ya. Oke, kita pakai pulpen warna merah ya. Itu dari yang pertama, pola yang pertama ini ya kan. Yang pertama ada lingkaran yang lebih besar dengan ada bulatan hitam itu, dan di sebelahnya adalah lingkaran yang lebih kecil dengan bulatan yang abu-abu ya. Itu di pola berikutnya adalah digabungkan. Yang hitamnya ini bergerak 90 derajat, ya kan? Yang abu-abunya ternyata juga bergerak 90 derajat, gitu ya kan? Bergerak diputar 90 derajat searah dengan jarum jam, gitu ya. Teman-teman bisa melihat polanya sendiri. Gitu. Nah, yang kedua ini bergerak 90 derajat juga ya. Bergerak yang tadinya di sini bergerak 90 derajat juga searah jarum jam, ya kan? Tapi di pola yang kedua ini ada perbedaan sedikit karena di sini yang tadinya kosong dan hitam itu jadi hitam kedua-duanya. Nah, terus yang bagian lingkaran kecilnya itu juga bergerak 90 derajat ya. Nah, ke sebelah sini. Gitu. Semoga kelihatan sama teman-teman semuanya. Kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Nah, yang ini sama juga seperti ini. Berarti bergeraknya 90 derajat di sini, ya kan? Bergerak 90 derajat. Berarti yang hitam kemungkinan di sini. Gitu kan? Sama yang putih seperti sini. Gitu. Yang ini pun bergerak juga 90 derajat di sini, berarti agak rada miring gitu. Yang lingkaran kecilnya itu agak miring abu-abunya, ya kan? Jadi tinggal teman-teman lihat yang agak miring gitu. Oh, ini miringnya salah ya, berarti bukan. Ini miringnya benar, ini miringnya salah, berarti bukan. Ini miringnya salah, berarti bukan. Ya. Nah, ini gitu. Wah, ini B sama C sama ya. Opsinya apa, ada beda nggak nih? Ya, mungkin ini harusnya ada typo ya soalnya. Jadi jawabannya kalau nggak B ya C ya, karena opsinya karena pilihannya sama, jadi kita jawab aja B dan C ya.
Seperti itu. Semoga teman-teman mengerti. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Soal yang kedua. Ya, ada apa ini namanya? Domino ya, domino. Kita lihat polanya. Ini polanya simple ya, tinggal ditambahin ini jadi 7. Ini juga ternyata ditambahin jadi 7. Yang pola ketiga juga ditambahin jadi 7. Nah, berarti tinggal teman-teman nyari yang polanya hasilnya 7. Ini polanya hasilnya 8, berarti bukan. Ini 6, berarti bukan juga. Ini 7, ini lagi nggak? Ini 8, berarti bukan. Ini 8, berarti bukan ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Udah, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini mana lanjutan pola berikutnya ya. Kita lihat dari yang paling bawah gitu kan. Dari sini, ya kan. Bergerak 90 derajat gitu ke sini, ya kan. Bergerak 90 derajat. Gitu. Dan dari sini bergerak lagi 90 derajat. Ke sini. Nah, gitu. Kita coba lihat yang ini. Dari yang ini bergerak ke sini 90 derajat juga. Kan? Yang hitamnya ini. Kan? Jadi ke sini. Jadi ke sini yang hitamnya. Nah, gitu. Berarti bergerak juga 90 derajat, kemudian gitu. Jadi yang hitamnya di sini. Dengan teman-teman. Itu teman-teman figural ini intinya mengimajinasikannya aja gitu ya. Kalau ini kan di komputer teman-teman nggak bisa dicoret gitu ya. Karena nggak mungkin juga gambarnya ini dibuat di kertas coret-coret teman-teman, bakalan lama juga gitu. Jadi teman-teman harus bisa mengimajinasikannya secara langsung gitu. Harus kuat imajinasinya seperti itu ya. Karena Einstein sendiri juga bilang imagination more important than knowledge gitu. Imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan ya. Kalau pengetahuan itu ada sesuatu yang udah ada. Tapi kalau imajinasi membayangkan sesuatu yang belum ada, sepertinya contoh soal yang ini gitu. Makanya diadakan soal figural ini biar teman-teman bisa menciptakan sesuatu hal yang baru nanti ketika keterima di CPNS, di instansi teman-teman masing-masing gitu, ya kan? Ini udah ada yang miring kayak gini, berarti kita coret yang bukan. Set, bukan. Oh nih, miring juga ya, benar nih. Miring, ini bukan. Ini miring juga, ini bukan. Gitu. Nah, tinggal kita lihat ininya. Ini yang miringnya, ya kan? Terus berarti yang ininya ke bawah 2, ya kan? Hitam sama putih yang rada ke bawah diapit mengapit bola hitam gitu. Ini bukan, ini juga bukan, ini malah hilang salah satu elips hitamnya gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang ini D, jawabannya adalah yang D. Gitu, ya kan? Yang ini bergeser ke sini. Nah, yang satu bergeser ke sini, yang satu hitamnya bergeser ke sini. Nah, ini tengah-tengahnya dia mengapit lingkaran bulat penuh hitam gitu. Jadilah gambarnya kayak yang opsi D ini. Nah, gitu. Ya, semoga bisa dibayangkan. Kalau ada yang kurang tepat, silahkan disanggah di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 polanya tadinya ini segitiga di luar, terus dibalut hitam, terus di tengahnya ada persegi ya. Itu menjadi keluar dan segitiganya jadi kecil ke dalam dan tetap hitam gitu. Ya kan? Berarti yang ini pun juga segitiganya tetap hitam di sini, ya kan? Lingkarannya tetap putih gitu. Nah, seperti ini. Ya kan? Gimana jawabannya? Lingkaran kan ya, lingkaran. Ya, yang segitiga ini bukan karena ini tengahnya adalah apa namanya? Persegi. Ini apalagi bukan, ini apalagi bukan, ini apalagi bukan, ya. Ini cocok dengan sesuai dengan imajinasi kita gitu.
Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Nah, ini di komputer ini opsinya nanti bakalan ke bawah ya, teman-teman. Berdasarkan pengalaman saya tahun 2019 dulu itu ke bawah. A-nya di atas, B-nya itu. Jadi muncul ke bawah gitu. Jadi bersusun ke bawah gitu, bukan bersusun ke samping gini gitu. Jadi kadang-kadang kita harus men-scroll bolak-balik ke atas bawah gitu untuk melihat polanya. Dan teman-teman harus banyak berlatih sehingga jauh lebih terbiasa. Jadi soal kayak gini jangan sampai terlewat dan salah gitu, karena poin-poin di sini yang harus tinggi gitu, ya kan? Karena TIU sendiri itu minimal 80 poin, artinya adalah teman-teman harus benar 16 soal. 16 soal pun teman-teman nggak bisa diharapkan kalau hanya benar 16 soal gitu. Harus benar jauh di atas 16 soal biar teman-teman nilainya jauh lebih bagus gitu. Kalau bisa ya di atas 120, 130 gitu kan. Nanti akan saya bahas di satu video khusus berapa nilai saya SKD-nya dan berapa SKB-nya. Nanti akan saya bahas khusus, dan berapa yang harus saya capai dengan hasil SKD saya sehingga SKB saya bisa masuk ke dalam perankingan gitu. Seperti itu. Ditunggu aja di video berikutnya. Kita lanjut ke soal yang kelima. Oke, soal yang kelima ini ada kotak, dalamnya ada bola voli kayak gini kali ya. Bola voli kayak gini, ya kan? Ada melengkung ya. Ada melengkung yang sejajarnya 2 sama melengkung yang tidak sejajarnya 1 gitu. Ini melengkungnya ini ternyata diputar ya. Diputar 90 derajat. Ya kan? Diputar 90 derajat sehingga nyampe sini yang melengkungnya. Ya kan? Dari sini diputar lagi 90 derajat, ya, anggap tengahnya di sini kan, gitu. Anggap tengahnya di sini ya, gitu, ya, sehingga hasilnya di sini, ya kan, berdasarkan pola yang diputar 90 derajat, jadi teman-teman tinggal mutar lagi 90 derajat, ya, melengkung satunya itu adalah posisinya di, nah, tengah-tengahnya di sini, kan, gitu ya. Melengkung satunya tengah-tengahnya di sini. Nah, di sini. Ini melengkung 1. Nah, melengkung 2-nya tentu mengikuti. Ya kan? Tinggal dibayangkan kan gitu. Diputar kan gitu. Jadilah seperti ini. Nah. Ya, semoga teman-teman punya imajinasi yang tinggi ya. Nah, ini biasanya cowok-cowok imajinasinya tinggi. Nah, sehingga jadilah kayak gini lingkarannya. Tinggal kita cocokkan. Yang ini melengkung 2-nya malah yang kayak gini. Melengkung 1-nya kayak gini, salah ya. Ini melengkung ininya udah tepat, tapi arah melengkung yang ininya salah ya. Melengkung ininya udah tepat, tapi arah melengkung 2 yang sejajarnya salah. Ini jadi kebalik lagi ya. Nah, salah ini. Nah, ini yang tepat ya. Kayak gini, ya kan, melengkungnya. Terus melengkung kayak gini, ya kan. Seperti itu. Yang ini jadi sama kayak yang opsi sama kayak polanya, berarti bukan. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Seperti itu. Intinya apa teman-teman? Imajinasi. Benar, kata SpongeBob juga imajinasi ya. Squidward aja tidak bisa berimajinasi ya. SpongeBob harus banyak berimajinasi. Oke, yang soal yang terakhir yang nomor 6. Nah, ini yang agak lumayan ini teman-teman, karena polanya tidak tertentu kan gitu. Nah, jadi teman-teman silahkan temukan polanya ya kan. Kalau udah lebih dari 30 detik, setengah menit, ya teman-teman lewat gitu. Jangan dipaksain sampai 1 menit atau 2 menit mengerjakan soal. Teman-teman buang-buang waktu, kasihan soal lain yang belum kejawab. Siapa tahu ada soal lain yang bisa teman-teman jawab dengan benar gitu. Kalau teman-teman hanya fokus di satu soal dan belum tentu benar, mendingan dilewat kalau udah di atas setengah menit ya. Benar-benar itu yang pertama wajib tahu waktu kan, itu nanti di komputernya ada waktunya kan, ada hitungan mundurnya. Kalau yang 2019 dulu hitungan mundurnya 90 menit, kalau sekarang hitungan mundurnya 100 menit. Jadi teman-teman bisa langsung dibagi jamnya. Dibagi.
kira-kira udah mundur 20 menit, teman-teman harus kemana gitu. Jangan sampai fokus di satu soal, satu materi aja, ya kan? Yang ini ternyata diambilnya adalah bentuk kolom, ya kan? Bentuk kolomnya. Nah, ini, ya kan? Tuh, nah, bentuk kolom. Nah, kolom apa ini? Kolom menulis huruf dengan dua kali pindah arah gitu ya, 2 kali garis gitu, ya kan? 2 kali garis. Contohnya L 1 2, T 1 2, X 1 2 gitu, ya kan? Dengan 2 garis. Kalau yang kolom yang di tengah ini huruf dengan susunan 3 garis gitu. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ya teman-teman bisa ngelihat itu. Tinggal teman-teman imajinasikan, bayangkan kira-kira pola apa gitu, ya kan? Yang ini pun juga sama. Kira-kira berapa ini teman-teman garis yang membentuk huruf W, ya? Tinggal teman-teman hitung 1 2 3 4, ya kan? 1 2 3 4, 1 2 3 4. Ya, tinggal teman-teman lihat, ini 2, ini 1, ini 3, 1 2 3 4, ini 4, ini 3, ya. Jadi jawabannya adalah yang M. Seperti itu. Oke. Seperti itu soal figural yang kita bahas kali ini. Kita akan lanjut lagi di soal figural part 2, ya. Jangan lupa di-subscribe dan tekan tombol like-nya, ya. Karena subscribe itu gratis gitu, ya. Itu memberikan semangat saya untuk terus mengupdate soal-soal latihan prediksi persiapan SKD CPNS 2021, ya. Semoga terbantu, semoga menjadi manfaat bagi teman-teman semuanya. Teman-teman bisa menambah jam terbang latihan teman-teman semuanya, sehingga teman-teman makin banyak pembendaharaan soal yang pernah teman-teman kerjakan, ya kan. Ingat targetnya, ya. Ingat impian teman-teman semuanya, ya kan. Kalau teman-teman pengen lulus, ya, harapan saya teman-teman bisa mengerjakan minimal ya 10.000 soal misalkan gitu kan, 10.000 soal, ya kan. 10.000 soal tinggal dibagi 3, misalkan 7.000 soal TIU, ya kan. Terus 7.000 lagi soal 3.000 soal TIU, 3.000 soal TKP, 3.000 soal TWK, ya. Semuanya harus dicari, diulas, dikerjakan gitu. Sehingga makin banyak soal-soal yang pernah teman-teman kerjakan. Dan jangan lupa yang paling utama adalah try out, ya. Saya termasuk orang yang memburu tryout gratis di internet, ya. Ini jangan ditiru, tapi kalau teman-teman tidak mau bermodal, ya silakan memburu tryout gratis di internet gitu. Karena pasti banyak web yang menyediakan tryout gratis. Misalkan hanya 1-2 kali tryout, ya, sudah lumayan. Yang paling penting dari tryout itu bukan seberapa nilai teman-teman, tapi seberapa efektif teman-teman mengasah strategi dan mengatur waktu teman-teman gitu, ya. Seberapa bagus strategi teman-teman yang bisa teman-teman terapkan di tryout itu, dan seberapa bagus manajemen waktu. Ini yang paling penting, manajemen waktu. Saya 2018 gagal karena manajemen waktunya yang kacau, ya kan? Manajemen waktunya yang kacau, sehingga soal itu tidak bisa terkerjakan semua, ya kan? Karena saya jarang berlatih dengan tryout. Saya hanya fokus di materi. Ternyata saya tidak kurang berlatih mengasah di tryout gitu. Jangan sampai di tryout kita tidak menerapkan strategi gitu. Jangan sampai seperti itu, karena anggaplah tryout yang kita lakukan kalau bisa pakai komputer itu sesuai dengan kondisi asli QAT, ya. Benar-benar siap, kalau perlu teman-teman mengerjakan dengan pakaian rapi gitu, ya kan. Bahkan saya pun pas ujian pun itu setengah badan saya basah dari celana sampai sepatu gitu. Bahkan saya pas ujian pun saya harus melepas sepatu dan kaos kaki karena saking dinginnya dia ruang ber-AC. Seperti itu, ya. Semakin kondisi-kondisi itu coba diterapkan, sehingga di tryout berapapun nilai tryoutnya, yang penting teman-teman bisa mengasah strategi, dan semakin baik strategi dan manajemen waktunya, semakin baik juga hasil yang teman-teman dapatkan. Oke, sekian dulu tips dan trik dari saya. Ini soal tentang figural 1 part 1, ya. Kita lanjut lagi di figural 2, ya, di figural part 2. Tunggu
video selanjutnya, ya kan? Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lainnya yang membutuhkan. Mohon maaf jika ada kurang atau salahnya. Silahkan di komentar di bawah kalau ada yang kurang atau ada ralat. Saya tunggu. Terus saya harap teman-teman terus berbuat baik, terus berbuat baik sehingga kebaikan itu sendiri kembali kepada teman-teman masing-masing gitu. Kembali kepada diri teman masing-masing sehingga itu menjadikan keberuntungan teman-teman dalam menghadapi soal nanti, dalam menghadapi ujian SKD nanti seperti itu. Kan? Sekian dulu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.